Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Setiap kita dalam hidup ini harus senantiasa mengandalkan Allah kita yang dahsyat. Ada banyak orang yang berkata, ya pendeta beriman sih beriman, tapi kan kita juga perlu pakai otak, perlu punya pengalaman. Betul, tanpa salah. Tetapi saya harus jelaskan buat saudara, kalau kita hanya mengandalkan pengalaman dan otak tanpa mengandalkan Tuhan, maka yang kita lihat dalam hidup ini banyak kekecewaan dan hal-hal yang menyakitkan. Tetapi sebaliknya, kalau kita hanya mengandalkan Tuhan tanpa mau berjuang, tanpa mau memampukan diri dan belajar lagi dan mengisi diri lagi, maka kita akan menjadi orang yang bodoh, mengandalkan Tuhan tetapi tidak melihat hasil. Saya tetap percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, otomatis kita menjadi orang yang rajin. Kalau kita mengandalkan Tuhan, otomatis kita akan menjadi orang yang selalu mempersiapkan diri, mengisi diri, dan mau mengajar diri untuk kita lebih maju dalam kehendak Tuhan. Karena Allah kita memang Allah yang dapat dipercaya, Allah yang dapat diandalkan, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang besar. Kalau sudah berkata, sebesar apa Allah kita? Saya belajar bahwa yang pertama, Dia lebih besar dari setiap masalah kita. Karena itu jangan bodoh, berteriak kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, saya menghadapi masalah yang besar. Tetapi hari ini berdiri tegak di tengah masalah saudara dan berkata, hai masalah, saya punya Allah yang besar yang akan memampukan saya untuk menyelesaikan segala persoalan saya. Haleluya, Allah lebih besar dari persoalan. Karena itu jangan karena persoalan lalu mundur dari Tuhan. Jangan karena persoalan akhirnya kecewa. Jangan karena persoalan akhirnya mundur dari pelayanan. Karena Allah kita lebih besar dari masalah kita, berarti kita juga harus lebih bersemangat menghadapi tantangan dan masalah hidup ini. Yang kedua saya pelajari, Allah lebih besar dari segala kegagalan-kegagalan kita. Oh haleluya. Apa artinya Allah lebih besar dari segala kegagalan kita? Artinya kita tidak perlu kecewa, kita tidak perlu takut, kita tidak perlu putus asa di tengah kegagalan. Karena orang boleh menertawakan kita di balik kegagalan kita, tetapi Allah memegang tangan kanan kita, dan di balik kegagalan kita Dia angkat kita, Dia bela kita, Dia buktikan bahwa orang lemah dapat dipakai Tuhan untuk mempermalukan yang kuat. Orang-orang bodoh dapat Tuhan pakai untuk mempermalukan yang pintar. Orang-orang yang tidak berpengalaman dapat Tuhan pakai untuk mempermalukan orang yang berpengalaman. Haleluya. Jadi ingat, Allah kita lebih besar dari masalah kita. Allah kita lebih besar dari kegagalan kita. Yang ketiga, Allah kita lebih besar dari setiap musuh-musuh kita. Artinya apa? Orang boleh rancangan yang jahat buat saudara, orang boleh coba menjatuhkan saudara, orang boleh coba berlaku curang pada saudara, orang boleh coba menekan dan menghina saudara. Tetapi sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan buat saudara, Allah kita lebih besar dari segala musuh-musuh kita. Sehingga waktu kita berjalan bersama Tuhan, kita tidak perlu balas yang jahat dengan yang jahat, karena tangan Tuhan sendiri akan menopang kita. Haleluya. Dan yang keempat, Allah kita lebih besar dari segala roh-roh dunia, dari roh-roh setan, dari kuasa-kuasa kegelapan. Karena saya terlalu percaya orang Kristen yang benar, takut akan Tuhan, hidup dalam kehendak Tuhan, tidak mungkin bisa disantet, tidak mungkin bisa dihipnotis, tidak mungkin bisa diserang oleh kuasa-kuasa kegelapan. Tetapi Allah yang ada dalam kita akan memberikan kemenangan, akan memberikan kekuatan, juga akan memberikan penjagaan sempurna, sehingga kita yang ada dalam Tuhan, kita menang atas masalah, kita bangkit dari kegagalan, kita kalahkan setiap musuh, dan kita hancurkan setiap pekerjaan setan. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar kesalahan hidup kita, langkah
langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang Allah kami lebih besar. Haleluya. Karena memang Allah kita lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari kegagalan kita, lebih besar dari setiap musuh kita, dan lebih besar dari roh-roh dunia ini. Karena itu, karena Allah kita lebih besar, mari kita hidup dekat dengannya selalu. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam program kali ini, dalam pembahasan kita tentang Allah kami lebih besar, kita mau sama-sama belajar dari 2 Tawarikh pasal yang kedua. 2 Tawarikh pasal yang kedua, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-10. 2 Tawarikh pasal yang kedua, 2 Tawarikh pasal yang kedua, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-10, di bawah judul persiapan-persiapan untuk mendirikan bait suci. 2 Tawarikh pasal 2 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Salomo memerintahkan untuk mendirikan suatu rumah bagi nama Tuhan dan suatu istana kerajaan bagi dirinya sendiri. Dan Salomo mengerahkan 70.000 kuli, 80.000 tukang pahat di pegunungan, dan 3.600 mandor untuk mengawasi mereka itu. Lalu Salomo mengutus orang kepada Huram, raja negeri Tirus, dengan pesan, "Perbuatlah terhadap aku seperti yang kau perbuat terhadap ayahku Daud, ketika engkau mengirim kayu aras kepadanya, sehingga ia dapat mendirikan baginya satu istana untuk tinggal di situ. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku, untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dan wangi-wangian, tetap diatur roti sajian dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar daripada segala Allah." Haleluya. Ayat yang kelima luar biasa. Dan rumah yang hendak kudirikan itu harus besar, sebab Allah kami lebih besar daripada segala Allah. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidak dapat memuat dia? Dan siapakah aku ini sehingga aku hendak mendirikan suatu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya? Maka sekarang kirimlah kepadaku seorang yang ahli mengerjakan emas, perak, tembaga, besi, kain ungu muda, kain kermizi, kain ungu tua, dan yang juga pandai membuat ukiran untuk membantu para ahli yang ada padaku di Yehuda dan di Yerusalem yang telah ditunjuk ayahku Daud. Kirim juga padaku kayu aras sanobar dan cendana dari gunung Libanon, sebab aku tahu bahwa hamba-hambamu pandai menebang pohon dari Libanon. Dalam pada itu hamba-hambaku akan membantu hamba-hambamu untuk menyediakan bagiku sejumlah besar kayu, sebab rumah yang hendak kudirikan itu harus besar dan menakjubkan. Dan untuk tukang-tukang yang menebang pohon kuberikan gandum 20.000 kor, jelai 20.000 kor, anggur 20.000 bat, dan minyak 20.000 bat, sebagai bahan makanan bagi hamba-hambamu ini. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, betapa luar biasa pemahaman dari Salomo tentang Allah kita. Dia harus membangun rumah yang besar bagi Tuhan, karena memang tidak ada yang dapat menahan dan menampung kemuliaannya. Kalaupun dia membangun rumah bagi Tuhan, maka dijelaskan itu semua hanya untuk membakar persembahan di hadapan Tuhan, sehingga membawa korban di hadapan Tuhan dengan sukacita. Karena dia tegaskan bahwa Allah kita memang lebih besar dari segala Allah manapun. Dan ini mengajar kepada kita, karena Allah kita lebih besar, maka yang pertama kita harus berserah penuh. Kita jangan sok tahu, kita jangan mengandalkan kekuatan sendiri, kita jangan sok jago dan sok merasa bisa. Kita berserah penuh kepada Tuhan, karena yang kita anggap seringkali masalah sebenarnya yang sederhana. Karena kita terlalu mengandalkan kekuatan kita sendiri, akhirnya kita jatuh. Tapi kalau kita belajar berserah penuh pada Tuhan, di situ kita melihat kasih karunia Tuhan dinyatakan. Haleluya. Yang kedua, karena Allah lebih besar dari segala Allah, mari kita harus beriman kepada Tuhan saja. Artinya apapun yang dia firmankan kita pegang dalam hidup kita. Allah kan tidak pernah berdusta. Apapun yang dia firmankan ya dan amin. Sehingga kadang-kala bukan masalah kita yang terlalu besar, iman kita yang terlalu kecil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita punya Allah yang lebih besar. Jangan takut dengan serangan kuasa kegelapan. Jangan takut
takut dengan berbagai masalah yang sedang datang dalam kehidupan kita. Jangan takut dengan gelombang-gelombang besar yang sedang menghantam perahu rumah tangga kita. Kita beriman kepada Tuhan, kita tidak akan pernah dikecewakannya. Dan yang ketiga, karena Allah kita lebih besar, mari kita senantiasa bersedia dituntun oleh Tuhan, sehingga kita dapat berkata doa seperti yang Yesus katakan, Bapa, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak mula yang terjadi. Haleluya. Karena kalau kita dituntun pada Tuhan, kita akan dibawa masuk pada kemuliaan yang sempurna. Haleluya. Karena Allah kita lebih besar, mari kita berserah penuh, mari kita beriman padanya, mari kita bersedia dituntun olehnya saja. Dan yang keempat, mari kita senantiasa berada di dekat dengan Dia. Karena Daud sendiri berkata, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita bisa tahu kesalahan kita. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mengerti apa rencana Tuhan. Waktu kita dekat dengan Tuhan, kita tahu apa yang harus kita kerjakan, sehingga kita melangkah dalam kepastian dan kita hidup dalam kemenangan. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jika saudara yang lainnya lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar. Karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena berbagai masalah, pergumulan dan persoalan, hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga mereka bangkit dan menyadari Allah lebih besar. Sehingga kami harus berserah, kami harus beriman, kami harus bersedia dituntun, kami harus berjalan dekat dengannya dan melihat kasih anugerahnya dinyatakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Ini saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.